Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Senang sekali bisa bersama Anda malam hari ini melalui program Teduh bersama Cornelius Media. Saudaraku yang dalam Tuhan, renungan kita malam ini berjudul Lain Jiwa Si Kaleb. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat kepada Allah untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah pada malam ini, malam Sabat, untuk kembali belajar firman-Mu bersama-sama dalam program Teduh bersama Cornelius Media. Kami berdoa kiranya firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini, oleh kuasa Roh Kudus, dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, dalam kemuliaan, kami semua dapat diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Gundagai adalah sebuah kota kecil di Australia di antara kota Melbourne menuju kota Canberra. Kota ini memiliki kisah yang melegenda, di mana pada abad ke-19 seorang penjelajah bersama dengan seekor anjing pergi masuk hutan. Si penjelajah kemudian masuk lebih jauh ke dalam hutan dan menyuruh anjingnya untuk menjaga tempat makanan yang disebut tucker box yang dibawanya. Tetapi si penjelajah meninggal dalam hutan dan tidak pernah kembali. Anjing penjaganya itu tetap setia dan taat tetap menjaga tempat makan itu selama bertahun-tahun sampai anjing itu mati. Untuk memperingati kesetiaan dan ketaatan daripada anjing itu, maka penduduk di kota itu membangun sebuah monumen peringatan dan mengadakan perayaan setiap tahun di kota Gundagai. Saudaraku, anjing dari Gundagai itu memiliki sifat yang sama dengan semua anjing-anjing peliharaan yang lain, yaitu setia kepada tuannya. Jika dilatih dengan baik, seekor anjing akan sangat setia dan sangat taat pada tuannya. Oh, alangkah indahnya jika umat-umat Allah di akhir zaman ini memiliki kesetiaan dan penurutan kepada Allah dan firman-Nya, sama seperti seekor anjing kepada tuannya. Saudaraku yang dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang memiliki kesetiaan dan penurutan seperti seekor anjing kepada tuannya. Dia bernama Kaleb, dan kebetulan namanya memiliki arti seekor anjing. Ya, nama Kaleb dalam bahasa Ibrani berarti anjing. Mari kita lihat kehidupannya. Di dalam Bilangan pasal 13, Bilangan 14, dan Yosua 14. Ada 3 bagian kehidupan daripada Kaleb yang digambarkan dalam Alkitab yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Bagian pertama kehidupan Kaleb adalah gambaran kehidupan dari seorang yang muda, yang rohani. Yang muda, yang rohani. Alkitab menulis bahwa Kaleb adalah seorang pemimpin suku Yehuda yang ditugaskan oleh Musa bersama-sama dengan 11 pemimpin yang lain dari suku-suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Kita boleh baca itu dalam Bilangan pasal 13 ayat 6. Setelah mereka mengintai selama 40 hari, kembalilah mereka dan bertemu dengan Musa dan orang Israel di padang gurun Paran. Dan mereka memberikan laporan tentang keadaan negeri Kanaan, tentang hasil bumi, kota-kota mereka, dan kehidupan penduduknya. Laporan dari 10 pengintai membuat orang-orang Israel takut untuk maju dan menyerang tanah Kanaan. Dalam Bilangan 13 ayat 27 dan 28, kita melihat di sana jawaban mereka. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Lalu kemudian ayat 32 dan 33. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Laporan dari 10 pengintai ini membuat bangsa Israel bersungut-sungut dan memaksa Musa untuk segera kembali ke Mesir.
Tetapi Kaleb dan Yosua bin Nun, seorang pengintai dari suku Efraim, mencoba untuk menenteramkan bangsa Israel dengan berkata dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah kata daripada Kaleb dan Yosua bin Nun. Tetapi perkataan kedua orang muda itu tidak diterima oleh orang-orang Israel. Bahkan mereka menjadi marah kepada mereka berdua dan ingin melontari Kaleb dan Yosua dengan batu sampai mati. Di bagian akhir cerita, Allah akhirnya menghukum orang Israel. Perjalanan mereka yang tinggal beberapa hari lagi untuk tiba di Kanaan diubah Tuhan menjadi 40 tahun. Hukuman ini dibuat Allah agar mereka semakin mengenalnya dan bergantung pada kuasanya. Allah juga menghukum ke-10 pengintai yang lain dengan wabah dan mereka semua binasa. Itu dapat kita baca dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Sedangkan Kaleb dan Yosua mendapatkan janji untuk masuk dan melihat tanah Kanaan. Kisah ini menyatakan betapa bahayanya untuk meragukan kuasa Allah. Saudaraku yang salam Tuhan, Kaleb adalah seorang pemuda yang rohani, orang muda yang setia dan percaya pada kuasa Allah. Saat ini gereja membutuhkan orang-orang muda seperti Kaleb, orang-orang muda yang percaya pada Allah dan selalu bergantung pada kuasanya. Biarlah semua orang muda gereja mengingat nasihat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagian kedua daripada kehidupan Kaleb adalah gambaran hidup dari seorang yang dewasa yang setia. Yang dewasa yang setia. Musa menulis gambaran kehidupannya dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ulangan pasal 1 ini berisi tulisan Musa yang menjelaskan kembali kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Saat itu orang Israel sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Dalam tulisannya Musa menjelaskan kenapa hanya Kaleb dan Yosua, angkatan yang keluar dari tanah Mesir, yang dapat tetap tinggal hidup dan dapat memasuki tanah Kanaan. Ulangan 1 ayat 36 merupakan kegenapan dari janji Allah kepada Musa 40 tahun sebelumnya. Dalam itu ditulis dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku yang salam Tuhan, Allah berkata kepada Musa bahwa Kaleb memiliki lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Kaleb mempunyai lain jiwa. Frase ini diambil dari bahasa Ibrani yang berarti roh yang lain, another spirit. Frase ini menjelaskan bahwa kehidupan Kaleb adalah kehidupan yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan hal inilah yang membuat kehidupan Kaleb berbeda dengan para pengintai dan orang-orang Israel yang lain. Dan hal inilah yang membuat dapat mengikuti Allah dengan sepenuh hati sepanjang hidupnya. Saudara Tuhan, Kaleb dalam kehidupannya tidak selalu bersungut-sungut. Ia tidak takut dan khawatir. Ia tidak pernah meragukan Allah dan selalu percaya sungguh-sungguh pada kuasa Allah. Saudaraku yang salam Tuhan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang sama di akhir zaman ini untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Roh Nubuat menulis dalam buku Kisah Para Rasul halaman 44. Sejak permulaan
Allah telah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dengan perantaran manusia untuk melaksanakan maksudnya bagi kepentingan bangsa yang telah jatuh. Roh yang sama yang menunjang bapa-bapa dan yang memberikan kepada Kaleb dan Yosua iman dan keberanian menjadikan pekerjaan sidang rasul-rasul itu berhasil, telah menjunjung tinggi anak-anak Allah yang setia pada tiap-tiap zaman berturut-turut. Saudara Tuhan, Kaleb berjalan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan dia boleh mendapatkan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Bagian ketiga daripada kehidupan Kaleb adalah gambaran dari seorang yang tua yang keladi. Yang tua yang keladi. Semakin tua, semakin jadi. Gambaran hidup itu dapat kita lihat dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika orang Israel telah menduduki tanah Kanaan, Kaleb sudah berusia 85 tahun. Sudah tua, tetapi ia menunjukkan bahwa semakin tua, semakin menjadi. Dia semakin percaya pada kuasa Allah. Dia datang kepada Yosua dan meminta pegunungan Hebron untuk menjadi miliknya. Sesuai dengan janji Allah kepadanya melalui Nabi Musa 45 tahun yang lalu. Kita boleh baca itu dalam Yosua 14 ayat 9-11. Saudara Tuhan, pegunungan Hebron adalah tempat yang tinggi. Penduduknya adalah keturunan orang enak yang merupakan keturunan raksasa. Ulangan 13 ayat 22. Selain itu, di pegunungan itu terdapat banyak kota-kota besar. Banyak penduduk berarti banyak prajurit. Dan kota-kota itu berbenteng dan sangat kuat. Saudara dan kekasih dalam Tuhan, Kaleb tidak takut untuk menghadapi musuh. Ia tidak memiliki sikap yang sama seperti Bani Yusuf yang penakut. Padahal mereka adalah salah satu suku Israel yang paling besar. Kaleb tidak bermalas-malasan dan menunggu perintah untuk melakukan pekerjaannya seperti yang dilakukan oleh 7 suku Israel yang lain. Seperti yang ditulis dalam Yosua 18. Ketika dia mendapat tugas, dia segera melakukannya dan percaya bahwa Allah akan menolongnya. Kaleb tidak mengeluh kepada Allah dan bersungut-sungut dalam hatinya. Kenapa Allah memberikan tanah yang sulit kepadanya? Kenapa di masa tua ini saya harus pergi berperang melawan musuh yang kuat? Kaleb tidak pernah tawar hati kepada Allah di masa tuanya. Dia juga tidak merasa iri hati kepada Yosua yang menjadi pengganti Musa untuk memimpin orang Israel. Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta pegunungan Hebron. Ini merupakan gambaran bahwa ia menghormati kepemimpinan Yosua. Saudaraku yang keselam Tuhan, teladan hidup Kaleb di masa tuanya biarlah dapat diikuti oleh umat-umat Allah di akhir zaman ini. Semakin tua, semakin menjadi dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa, dalam melayani, dan dalam penginjilan. Tidak suka mengeluh dan bersungut-sungut dengan masa sulit karena sudah tua. Tidak iri hati kepada orang tua lain, saudaranya, yang diangkat menjadi seorang pemimpin dalam jemaat, tetapi mau mendukung kepemimpinannya. Saudaraku, pada akhirnya nama Kaleb yang pada awalnya berarti seekor anjing dari kata Ibrani kelef, sekarang ini memiliki pengertian lain karena karakternya yang luar biasa yang ia tunjukkan kepada Allah. Namanya berubah dan diartikan sebagai yang sepenuh hati. Yang sepenuh hati. Gabungan dari dua kata kal dan lef. Arti nama ini sesuai dengan perkataan Allah dalam Ulangan 1 ayat 36. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Roh Nubuat menulis dalam buku Kolpotiur Ministry halaman 117 seperti ini. Iman Kaleb kepada Allah yang memberinya keberanian, yang menjauhkannya dari rasa takut akan manusia, bahkan dari para raksasa yang perkasa, keturunan enak, dan memungkinkannya untuk berdiri dengan berani dan tegar dalam membela kebenaran. Dari sumber kekuatan yang sama, jenderal yang luar biasa dari pasukan surga, setiap prajurit sejati dari salib Kristus akan menerima kekuatan dan keberanian untuk mengatasi setiap rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kita menginginkan Kaleb-Kaleb masa sekarang. Itu kata
tulisan roh nubuat. Saudara kuasa Tuhan, benar. Di saat ini kita membutuhkan banyak Kaleb. Kita harus menjadi seperti Kaleb dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah di akhir zaman ini. Mari kita menjadi orang-orang muda yang rohani, menjadi orang-orang dewasa yang setia dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mari menjadi orang-orang tua yang semakin semangat dalam pekerjaan Tuhan. Hidup bersama dengan Allah dalam kesetiaan menurut firman-Nya akan membuat kita menjadi pemenang. Ingat janji Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menjelaskan kepada kami tentang teladan hidup dari hamba-Mu Kaleb. Tolonglah kami untuk dapat menjadi orang-orang yang rohani, orang-orang setia kepadamu, dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dan menjadi orang-orang yang semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam mempelajari firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.